Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Malastiawati, NIM 56202001 dari program studi D3 Teknik Informatika angkatan 2020. Di sini saya akan membahas tentang resume materi pengenalan teknologi informasi yang telah saya presentasikan dari video-video yang lalu. Yang pertama, tentang bab 1 yaitu perangkat teknologi informasi. Di antaranya ada komputer. Komputer diambil dari kata computare yang berasal dari bahasa Latin yang berarti menghitung atau to compute atau to record, yang menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan tanpa atau alat bantu, tetapi arti dari kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Sedangkan PC sebenarnya pengertiannya hampir sama dengan komputer, akan tetapi PC lebih berdominan digunakan untuk individu atau seorang saja. Kemudian laptop. Laptop merupakan komputer pribadi yang berukuran kecil atau ringan, di mana seluruh komponennya menjadi satu kesatuan seperti layar, pointer, prosesor, dan keyboard. Sumber dayanya berasal dari baterai atau adaptor charge yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai. Kemudian server. Server merupakan sebuah sistem komputer yang menyediakan fungsionalitas untuk program atau perangkat lain atau jenis layanan servis tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Berikutnya adalah mengenai perangkat jaringan komputer. Merupakan sebuah sistem yang menyediakan fungsionalitas untuk program jenis layanan servis tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Kemudian ada teknologi mobile, adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan macam tipe dari teknologi komunikasi seluler yang digunakan untuk mencari informasi, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah wireless. Wireless merupakan jaringan tanpa kabel yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan seperti laptop, komputer, smartphone, tablet sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain. Berikutnya adalah tentang fungsi komputer, laptop, dan PC. Yang pertama ada data input, yang kedua ada data processing, yang ketiga ada data output, yang keempat ada data storage, yang kelima adalah data movement. Berikutnya, fungsi dari server itu sendiri yang pertama sebagai lalu lintas data, yang kedua sebagai pusat jaringan, yang ketiga melalui permintaan data dari komputer klien. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan dari wireless. Yang pertama, wireless tidak memerlukan banyak kabel. Yang kedua, wireless dapat digunakan untuk komunikasi data jarak jauh. Yang ketiga, wireless membutuhkan biaya yang lumayan cukup mahal untuk pemasangan media ini. Yang keempat, kekuatan sinyal data akan bergantung pada faktor eksternal seperti cuaca. Selanjutnya adalah bab kedua, yaitu tentang hardware. Hardware atau lebih kita kenal sebagai perangkat keras komputer adalah semua komponen komputer yang dapat dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan oleh brainware. Kemudian, hardware dibagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama sebagai input device, contohnya adalah keyboard, mouse, scanner, barcode scanner. Kemudian sebagai proses device, contohnya prosesor, RAM, mainboard, dan VGA. Kemudian sebagai output device, contohnya proyektor LCD, monitor, printer, dan speaker. Kemudian sebagai backing storage, contohnya floppy disk, kemudian CD atau DVD room, kemudian hard disk. Sedangkan hard disk itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hard disk eksternal dan internal. Kemudian peripheral, contohnya kartu jaringan, hub, modem, dan uninterruptible power supply. Kemudian bab 3 membahas tentang software. Software atau lebih kita kenal sebagai perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data komputer yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Contoh dari aplikasi diantaranya yaitu ada Recycle Bin, Photoshop, atau Google Chrome. Kemudian driver
adalah sebuah software yang menghubungkan antara hardware dengan komputer. Driver digunakan oleh sistem operasi untuk berkomunikasi dengan hardware dari driver itu. Contoh dari driver yaitu ada driver pack solution, driver booster, driver max, driver easy. Kemudian software aplikasi atau aplikasi perangkat lunak adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan satu tugas yang diinginkan oleh pengguna. Contohnya adalah Mozilla Firefox, kemudian Windows Media Player, kemudian ada CorelDRAW. Berikutnya adalah operating system, adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab mengatur dan mengontrol kerja hardware serta menjalankan software dalam sebuah sistem komputer. Contoh dari operating system yang pertama ada Linux, Windows, dan macOS. Kemudian, Utilis adalah software yang dirancang khusus untuk menunjang kinerja komputer dan perawatan sistem operasi. Contohnya ada disk scanner, disk fragmenter, dan firewall. Kemudian, bab keempat yaitu tentang brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer. Kemudian programmer adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam bahasa pemrograman dan sebagai pembuat program yang perlu pada sistem komputerisasi. Kemudian sistem analis adalah satu bidang profesi di bidang teknologi yang bertugas sebagai menganalisis sistem. Kemudian network administration merupakan profesional yang bertanggung jawab atas pemeliharaan hardware komputer dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah jaringan komputer. Kemudian database designer adalah seseorang yang bertugas untuk mendesain database. Selanjutnya technical support adalah layanan untuk perusahaan untuk membantu customer dalam konfigurasi pemakaian dan troubleshooting. Kemudian sistem komputasi. Yang pertama ada cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses untuk login. Kemudian grid computing adalah salah satu komputasi paralel dan sistem terdistribusi yang menyatukan resource komputer secara geografis. Selanjutnya adalah sistem komputer adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lain sehingga memungkinkan komponen tersebut saling berinteraksi untuk melakukan tugas yang telah diinstruksikan oleh brainware. Kemudian, komputasi regulation adalah UU ITE atau sering kita sebut sebagai cyber law adalah aturan hukum yang mengatur sebuah kegiatan di internet termasuk ganjaran bagi yang melanggar. Kemudian, Undang-Undang Komputasi dan Telekomunikasi adalah layanan komputasi dan telekomunikasi terkait dengan penerapan dari pasal perlindungan data pribadi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dikaitkan dengan layanan komputasi awan yang saat ini sedang berkembang pesat. Kemudian bab 7 tentang mobile computing, size, dan IaaS. Mobile computing adalah sebuah komputasi yang menggunakan teknologi yang tidak terhubung secara fisik atau dalam jarak jauh atau lingkungan mobile non-statik. Kemudian SaaS juga disebut dengan layanan aplikasi berbasis komputasi awan atau cloud yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. Kemudian IaaS adalah jenis model layanan cloud yang merupakan server fisik dan virtual server. Kemudian bab 8 tentang game teknologi dan industri. Teknologi game dan industri adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan suatu kegiatan usaha game yang menghasilkan keuntungan ataupun
hasil yang baik dalam pengembangan, pemasaran, dan penjualan video game. Contohnya yang sedang booming pada remaja kali ini adalah game Mobile Legends, PUBG, dan lain sebagainya. Dampak positifnya yaitu sebagai pengembangan sosial, membuat kita menjadi lebih berpikir kritis, serta mengandung unsur pendidikan. Kemudian dampak negatifnya membuat kita malas dan kecanduan, membuat kita menjadi stres, kemudian membuat kita menjadi isolasi sosial. Bab 9 yaitu tentang virtual and augmented reality. Teknologi virtual atau virtual reality atau VR dalam bahasa Indonesia disebut sebagai realitas maya atau realitas virtual. Adalah sebuah teknologi yang dapat memungkinkan user atau pengguna agar dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya atau 3 dimensi yang disimulasikan oleh komputer. Jadi kita akan merasa seolah-olah kita berada dalam lingkungan tersebut. Kemudian, augmented reality atau disingkat AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya, 2 dimensi, dan 3 dimensi dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi lalu memproyeksikan benda maya tersebut dalam real time, tidak lebih seperti realita yang sepenuhnya menggantikan kenyataan. Realitas tertambah sekedar menambahkan atau melengkapi kenyataan. Cara kerja dari augmented reality yang pertama, kamera akan menangkap data dari marker dalam dunia nyata dan mengirimkan informasinya ke dalam komputer. Kemudian software pada komputer akan melacak. Kemudian bila kotak telah ditemukan, maka software menggunakan perhitungan sistematis untuk menghitung posisi dari kamera relatif. Kemudian setelah dikalkulasi, maka model grafis akan dimunculkan pada posisi yang sama dan berada di dalam lingkungan kotak hitam lalu ditampilkan ke layar untuk melihat grafis dalam dunia nyata. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.